Jadi saya dapat di paling jauh di Indonesia itu di Kabupaten Pegunungan Bintang. Jadi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi para penyimak setia podcast SMA Negeri 1 Demak, aktual, akurat dan berkarakter. Selamat pagi Pak Fatoni. Selamat pagi Pak Bayaki. Iya, Terima kasih sudah mengundang di sini ya. Sangat langka momen di sini ya bisa hadir di podcast SMA 1 Demak ini. Oh iya, oke. Gimana Pak Fatoni? Menurut Pak Fatoni, podcast SMA 1 Demak? Luar biasa ya, isinya orang-orang yang berkualitas menginspirasi kita semua, terutama di bidang pendidikan ya terutama. Iya, oke Pak Fatoni. Terima kasih atas feedbacknya yang positif ya Pak Fatoni. Nah, ngomong-ngomong nih tentang pendidikan ya Pak Fatoni, ini saya cukup tergelitik ya, cukup curious atau penasaran dengan salah satu kisah yang Pak Fatoni akan sampaikan pada edisi podcast kali ini ya. Dan memang temanya sih sama ya, mirip ya Pak Fatoni ya, yaitu pengabdian di jantung Irian. Nah, mengenai Irian sendiri ya, kita yang ada di sentris Jawa itu perlu banyak menggali mengenai kehidupan saudara-saudara kita yang ada di ujung timur Indonesia itu ya. Dan Pak Fatoni kan memiliki beragam pengalaman di sana. Nah, itu sebenarnya pengalaman apa sih Pak Fatoni kok bisa sampai ke ujung timur Indonesia tersebut? Oh, jadi tahun 2014 itu saya mengikuti program namanya SM3T, Sarjana Mendidik di Daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Jadi untuk mengikuti proses atau masuk di dalam SM3T itu harus mengikuti seleksi terlebih dahulu, mulai dari administrasi, kemudian ada tes tertulis, kemudian ada group discussion seperti wawancara. Jadi 3 lapis itu, kemudian nanti kita diumumkan selamat Anda terpilih untuk menjadi peserta SM3T dan langsung ditempatkan. Jadi kita tidak bisa memilih. Oh gitu. Tapi sebelumnya kita sudah tahu, misalkan ada LPTK penyelenggara. Misalkan kalau di Jawa Tengah ada UNES itu memiliki tempat sasaran 3T-nya misalkan di mana di 5 kabupaten atau berapa kabupaten. Pada angkatan saya di angkatan keempat, saya mengambil LPTK UNY yang ada di Jogja. Jadi di sana ada Ngada, Alor itu Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian ada Malinau, Kalimantan Utara, kemudian ada di Aceh itu, kemudian dan yang di terakhir itu ada di Papua di Kabupaten Pegunungan Bintang. Pegunungan Bintang. Nah, ketika saya sudah selesai mendapatkan hasil seleksi selamat, Anda telah lolos seleksi dan ditempatkan di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua. Saya tidak menyangka, padahal awalnya itu siapa tahu saya dapatnya di Aceh atau enggak di Kalimantan Utara. Tapi ya alhamdulillah ya sudah qadarullah ya. Jadi saya dapat di paling jauh di Indonesia itu di Kabupaten Pegunungan Bintang. Jadi kalau teman-teman pengen tahu Kabupaten Pegunungan Bintang, search aja di Google Map, pasti di garis pinggir Papua Nugini. Nah, situ. Jadi itu seperti garis batas ya Pak Fatoni ya. Makanya disebut 3T Pak, terdepan, terluar, dan tertinggal. Terdepan, terluar, dan tertinggal. Terdepan itu berbatasan dengan negara lain karena kan posisinya di depan. Kalau betul. terluar itu jauh dari pusat kota atau pusat pemerintahan. Dan tertinggal ya karena dia masih dalam kondisi baik perekonomian, pendidikan, kesehatan yang masih itu perlu dikembangkan lagi. Betul sekali. Kemudian tadi flashback kembali juga nih Pak Fatoni. Apa yang melatar belakangi Pak Fatoni untuk ikut join di dalam kegiatan SM3T ini? Ya, basicnya sih karena saya suka di bidang pendidikan ya, terutama dengan siswa, anak-anak, dan saya tuh suka tentang kehidupan di luar daerah saya. Kan di Jawa Tengah itu semuanya sudah maju, semuanya sudah dapat modernitasnya sangat tinggi. Saya pengen mencoba diri saya untuk bagaimana sih mengabdikan diri saya di dunia pendidikan untuk Indonesia. Dan alhamdulillah dari program SM3T yang dulu saya diprakarsai dari Kemenristek Dikti ya dulu saat 2014 dan lolos ya sudah diterjunkan di sana. Oh gitu, jadi memang dari passion di dalam bidang pendidikan ya Pak Fatoni ya. Lalu ketika tahu nih bahwa penempatan ada di daerah yang cukup hidden gem atau tersembunyi gitu ya.
tersembunyi tapi menarik untuk dieksplor, yaitu Pegunungan Bintang. Apa yang Pak Fatoni rasakan pada waktu itu? Pertama, ya saya satu karena sudah lolos seleksi ini, karena kan ini tidak semua orang bisa mendapatkan ya dari berapa puluh ribu hanya diambil berapa ribu ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian ya sudah, ini pilihannya tinggal mau kamu ambil atau Anda mengundurkan diri. Kalau saya mengundurkan diri, otomatis kesempatan ini tidak datang beberapa kali karena ada batas maksimalnya, ya ini adalah 3 tahun setelah lulus S1. Jadi setelah itu sudah tidak bisa lagi mendaftar. Dan ini sudah kesempatan yang sangat langka di terjauh Indonesia. Ya ini adalah Pegunungan Bintang Papua di sana, dan saya posisinya ada di Jawa Tengah. Nah jadi baru, iya, petualangan baru. Iya, betul sekali. Dan ya alhamdulillah diniatin saja. Di sana kita mengabdikan supaya anak-anak yang ada di sana juga memiliki kualitas pendidikan. Setidaknya mereka memiliki rasa mengenal Indonesia itu dari luar. Tidak hanya komunitas Papua saja, tapi dari Jawa, dari Kalimantan dan lain sebagainya. Biar mereka juga tahu kan bahwasanya Indonesia ini luas. Indonesia ini beraneka ragam. Oke, ini sudah cukup menarik Pak Fatoni. Kemudian apakah ada, tadi kan kalau seleksinya itu kan ada kayak administrasi, tertulis, itu secara akademik ya Pak Fatoni. Adakah seleksi atau pelatihan setelah dipilih diterjunkan ke Pegunungan Bintang? Sebelum itu ada semacam pelatihan survival gitu ada? Oh iya, benar sekali. Jadi Pak Bayhaki sesudah kami dinyatakan lolos, kemudian kami mendapatkan pendidikan namanya Ketahan Malangan. Ketahan Malangan. Dan untuk UNY itu mendapatkan pendidikannya itu berada di Akademi AAU, Akademi Angkatan Udara. Iya, jadi karena Jogja otomatis di sana selama 2 minggu. Selama 2 minggu kita tidak menggunakan handphone. Selama 2 minggu semua barang-barang kita disita, kecuali hanya baju, seragam dan lain sebagainya. Alat makan pun nggak jadi dipakai. Makanan yang kita bawa pun harus dihabiskan di tempat itu. Jadi benar-benar kita hanya bawa alat mandi, baju, sama koper kita. Jadi ketika dikumpulkan di lapangan, silahkan HP-nya semuanya disita. Makanannya harus dihabiskan di sekarang. Jadi kita nggak bisa ngemil ataupun nggak bisa. Makanya dinamakan dengan pendidikan Ketahan Malangan. Selama 2 minggu itu saya ingat sekali, kami melewati tanggal 17 Agustus itu di sana, di AAU itu, di MES itu. Jadi pertengahan Agustus sampai minggu ketiga Agustus. Karena saya ingat sekali bahwasanya akhir Agustus itu saya sudah berangkat dari Solo ke Jogja untuk nanti diterbangkan ke Papua sana. Oh, dari start landingnya akhir Agustus sekali, tanggal 1 September kalau tidak salah itu saya berada di Jayapura, Papua. Iya, sangat cepat sekali itu. Jadi itu bahkan tidak terfikirkan sebelumnya. Iya, jadi 2 minggu setelah digembleng Ketahan Malangan di AAU itu, langsung selisih 1 minggu sudah harus pergi ke Jayapura sana. Nah itu dia. Digembleng berarti alam militer Pak Fatoni. Iya jelas sekali. Jadi Pak kita ya diajarin macam-macam, mulai dari kita meniti satu balok. Dan itu benar, ketika saya ada di Papua, antara menyeberang sungai itu cuma ada 1 balok titian itu, dan cuma ada 1 pegangan kanan gitu. Saya nggak bawa laptop sih ya, jadi nggak bisa memperlihatkan. Ya sangat menarik sekali ya apa yang diajarkan oleh bapak-bapak tentara sana. Itu mendidik kita bahwasanya ya itu nggak ada listrik, nggak ada handphone, kamu nanti mau hidup bagaimana, bikin api sendiri dan lain sebagainya. Jadi Pak, saya itu di sana itu setahun tuh masak pakainya kayu bakar Pak, bikin api. Handphone nggak ada sinyal Pak, handphone hanya untuk dokumentasi Pak. Oke, jadi alhamdulillah ada listrik, itu pun tenaga surya Pak. Oke, seperti keadaan tahun 60-an. Iya, itu 2014 padahal. Nah, makanya kita harusnya banyak bersyukur di sini, hidup di Jawa Tengah. Kamu bisa mendapatkan makanan apa saja, kamu bisa mengakses transportasi apa saja, kamu mendapatkan listrik 24 jam. Tidak semua anak Indonesia mendapatkan hal tersebut. Nah, itu ya, perhatikan ya para penyimak podcast Mansa Demak, bahwa kita harus banyak bersyukur ya, terutama yang hidup ada di Pulau Jawa. Segala fasilitas, modernitas itu mudah untuk didapatkan ya, berbanding terbalik dengan saudara-saudara kita yang saat ini masih banyak butuh perhatian. Betul, ya Pak Fatoni ya, begitu. Oke, Pak Fatoni ya ke Jayapura, ke Pegunungan Bintang itu
apakah Pak Fatoni single fighter atau ada grup? Oh iya. Bagaimana itu? Ya, jadi yang terpilih untuk ditempatkan di Pegunungan Bintang itu ada 19 orang. Yang aslinya itu kalau tidak salah 22. 3 orang itu mengundurkan diri. Jadi kami yang 19 ini mengikuti program Ketahan Malangan di AAU Yogyakarta selama 2 minggu. Kemudian 1 minggu kemudian kami sudah harus ke Yogyakarta lagi untuk diterbangkan ke Jayapura. Jadi dan itu flight yang didapatkan saya itu tengah malam, Pak. Jadi tengah malam, ya toh, jam 11 malam sampai Jayapura pagi jam 7. Nah, habis itu kami diinapkan di hotel. Berangkatnya dari 19 orang itu nanti akan disebar ke 5 kecamatan. Jadi ada distriknya itu kalau yang saya ingat, kalau saya namanya distrik Okika. Ya, Okika, kemudian ada Batom, kemudian ada Kiwirok. Dan lain sebagainya. Saya lupa Pak, ada 5 itu. Nah, saya di Okika bersama 5 teman, bersama 4 teman saya. Berarti total ada 5 ya. Jadi saya, kemudian ada Pak Damar Widiseta, halo Pak Damar yang ada di Purworejo. Kemudian ada Pak Suwaldi yang ada di Wonosobo, Bu Istiqomah yang ada di Sragen, dan Bu Parti ada di Kebumen. Nah, jadi, itu kisah-kisah ada diungkap di sini ya. Pak Ibu tidak apa-apa. Oke. Jadi itu, ketika dari Jogja ke Jayapura dulu ya Pak? Iya. Pasti ke Jayapura ya. Kalau untuk kota Jayapura tapi sendiri, posisinya nggak langsung Pak dari Jogja ke Jayapura. Tapi lucunya flightnya itu dari Jogja, Soekarno Hatta ke Jayapura. Oh, jadi malah ke barat timur. Jadi dari Soekarno Hatta itu saya flightnya itu jam 11 malam. Berangkatnya dari Jogja itu habis Isya. Gitu. Terus untuk kota Jayapura sendiri Pak Fatoni, apakah itu kota besar ya? Iya, kalau Jayapura sudah seperti yang ada di Jawa Tengah ya, ada mall dan lain sebagainya Jayapura. Tapi sesudah di Jayapura saya menginap 1 malam di di hotel yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, sambil kami beli peralatan masak, kami beri peralatan dan lain sebagainya Pak untuk ditaruh di pesawat kecil yang hanya isinya cuma 8-9, itu pun sama pilotnya. Dan ketika kami harus pesan atau booking pesawat itu, kami ditimbang Pak, seorang-orangnya sebarang-barangnya. Jadi kok lucu banget, iya harus ditimbang seorang-orangnya sebarang-barangnya, karena kan memang itu pesawat kecil, pesawat perintis ya, jadi nggak bisa muat banyak. Berarti dari Jayapura ke Gunungan Bintang itu bukan pesawat lagi, bukan model darat, bukan? Tidak ada Pak, harus pesawat lagi. Harus pesawat. Iya. Pesawat barang masuk ditimbang beserta orang-orang yang ditimbang. Gitu. Kemudian dari Jayapura ke Pegunungan Bintang itu membutuhkan waktu berapa? 1 jam. Jadi 1 jam untuk pesawat kecil itu sangat cukup. Oke, jadi Pegunungan Bintang itu benar-benar ada di tengah-tengah lembah begitu ya? Iya, jadi Pegunungan Bintang karena namanya Pegunungan Bintang, jadi memang dia konturnya itu banyak sekali pegunungan. Karena banyak, maka diibaratkan seperti bintang-bintang yang di langit. Oh, begitu. Nah, filosofinya begitu. Seperti itu. Biar di langit bertebaran gitu ya Pak. Betul sekali Pak. Jadi kalau malam hari kita pun bisa melihat bintang, karena kan kita tidak ada penutup, tidak ada cahaya dan sebagainya. Jadi kayak bisa Bapak bayangkan, makanya Papua itu kan dikatakan surga yang jatuh ke bumi. Betul. Nah, itu dia. Di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih dan dingin, dan itu sangat benar sekali. Tidak ada polusi, tidak ada apapun, tidak ada pabrik, tidak ada apapun di sana. Untuk yang di Pegunungan Bintang, Pak Fatoni tadi ada sungai jernih yang mengalir tanpa polusi, kemudian hutan-hutan yang masih belum terjamah oleh tangan-tangan modernitas, ya kan? Nah, itu untuk Pegunungan Bintang sendiri kabupaten ya Pak Fatoni? Iya. Maaf. Nah, kabupaten itu kan masih ada kecamatan-kecamatan. Iya. Kalau di Papua kita menyebutnya distrik, Pak. Distrik. Jadi karena kan dia otsus ya, otonomi khusus ya. Maka dia menyebutnya distrik. Distrik. Ya, oke. Pak Fatoni ada di distrik Okika. Okika. Halo Okika yang melihat podcast ini ya. Ya, oke. Untuk yang di distrik Okika itu Pak Fatoni kemudian masuk ke desa. Iya, kebetulan Okika itu adalah yang saya tempati itu, jadi di atas itu adalah landasan pesawat kecil itu Pak. Jadi sepanjang itu tanah yang kosong, terus di bawahnya langsung jurang, itu untuk landasan pesawat. Jadi kalau pesawatnya nggak cerdas, mungkin dia akan jatuh ke jurang ya. Nah, di bawahnya landasan pesawat itu ada desa. Nah, di situ
saya tinggal di situ. Jadi di pusatnya itu ada SD, SD Impres Bakonaib, kemudian di sampingnya ada SMP 1 Atap Bakonaib, kemudian di sampingnya itu ada perumahan guru, dan otomatis di sana juga ada kantor desanya. Jadi itu sudah seperti pusat dari satu desa, Pak. Tapi kalau kantor kecamatannya, kalau saya jalan kaki itu mungkin 1,5 jam, Pak. 1,5 jam? Iya, tapi bagi mereka yang asli sana 1 jam pun nggak nyampe mungkin. Jalannya cepat sekali, Pak. Ya Allah. Karena train manager gitu ya, udah terlatih oleh alam ya. Dan itu mereka nggak usah pakai sandal, Pak. Waduh, hebat itu. Langsung kulit asli. Iya. Ya Allah. Nah, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak Guru. Kita sudah biasa toh. Saya. Ini juga menarik juga nih. Interaksi pertama Pak Fatoni dengan penduduk Okika pada waktu itu, mereka friendly atau bagaimana sambutan pertama mereka? Sangat welcome sekali ya, karena mereka tahu Pak Bapak Guru sudah datang. Nah, pada saat itu Bapak Kepala Desa mengumumkan hari ini ada guru yang datang, barang-barang kami seperti alat-alat dapur, koper kami, baju kami dan lain sebagainya itu diangkut sama siswa-siswa Pak dari atas sampai ke bawah. Jadi diangkutin beras dan lain sebagainya gitu. Kemudian rumahnya pada saat itu masih terkunci. Kami masuk dulu di kelas SMP ya toh. Ngecek-ngecek dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah rumahnya dibuka, baru kami menata barang-barang kami, pergi ke dapur dan sebagainya. Dan dapurnya itu amazing. Honai. Iya, kalau Bapak melihat Honai yang ada di internet itu adalah dapur saya. Honai, rumah eksotis Papua itu, Pak. Betul sekali, yang atapnya dari ilalang atau pandan itu, pinggirnya dinding kayu semua itu. Oke, Pak Fatoni berpengalaman hidup di Honai ya, Pak ya. Oke. Jadi sangat. Tapi kalau rumah saya itu yang semuanya full papan, atasnya seng. Cuma antara rumah dan dapur saya tidak menyatu. Jadi seperti saya harus jalan sekitar 6 meter gitu. Jadi rumah dan dapur terpisah. Betul. Jadi kalau mau ke dapur, kalau hujan ya kehujanan. Oke. Gitu, Pak. Oke, ini cukup unik juga ya Pak Fatoni ya. Terus